pada para peserta semuanya, pada kawan-kawan, para hadirin dan hadirat. Baik, topik kita pada kesempatan kali ini adalah tentang mereka-mereka yang berbahagia yang didoakan oleh para malaikat. Kita tahu bahwasanya doa memiliki pengaruh yang sangat besar, ya. Doa yang memiliki pengaruh yang sangat besar. Ya, makanya betapa banyak dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk berdoa. Bahkan Allah benci dengan orang yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Man lam yas'alillah yaghdab minhu. Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Yaitu seakan-akan dia tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia tidak menyadari bahwasanya dirinya adalah seorang hamba makhluk yang sangat lemah. Oleh karenanya, contoh nyata orang yang paling banyak berdoa adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Muhammad adalah Abdullah wa Rasuluh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyadari dirinya seorang Rasul dan menyadari dirinya adalah seorang hamba. Hamba yang sangat membutuhkan kepada Rabb-Nya. Oleh karenanya, dalam segala hal Nabi selalu berdoa. Kita dapatkan sekarang doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dalam segala kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Dari bangun tidur sampai mau tidur kembali. Ini menunjukkan akan pentingnya doa. Dan betapa banyak masalah-masalah yang berat yang di luar dari kemampuan kita untuk kita hadapi ternyata bisa diselesaikan dengan doa. Imam Syafi'i pernah berkata, "Atahza bidu'ain ya wa tasdarihi wa ma tadri bima sana'ud du'a'u." Apakah kau meremehkan doa dan menganggap remeh doa? Kau tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh doa. Doa bisa melakukan banyak keajaiban. Doa tersebut terkadang dari kita yang menghadapi permasalahan. Terkadang doa tersebut dari orang-orang yang tulus mendoakan kita. Ya, orang-orang yang tulus mendoakan kita. Bisa jadi seorang menghadapi permasalahan didoakan oleh temannya, kemudian permasalahan tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seorang sakit didoakan oleh temannya dengan doa yang tulus, maka penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, doa adalah hal yang sangat penting dalam Islam. Boleh dikatakan doa adalah silahul mukmin, senjatanya seorang mukmin. Kita lihat juga bahwasanya betapa sering ya orang datang kepada saya, "Ustaz, doakan." Ya. Kita juga sering mengatakan, kawan-kawan jangan lupa mendoakan. Ya. Secara fitrah manusia kita suka kalau ada orang mendoakan kita, karena doa memang bermanfaat. Ya. Terutama orang tersebut yang kita minta doa darinya adalah orang-orang yang soleh, ya. Yang kita berharap doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kadang-kadang orang berlomba-lomba datang ke ulama minta didoakan, ya. Datang kepada orang soleh minta didoakan, ya. Bagaimana lagi kalau yang mendoakan adalah makhluk-makhluk yang tidak pernah berbuat kesalahan. Makhluk-makhluk yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Makhluk-makhluk yang mereka tidak pernah membangkang apa yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk yang kata Allah la yafturun. Mereka tidak pernah letih dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk yang kata Allah Subhanahu wa taala la yas'amun, tidak pernah bosan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita manusia, beribadah ada letihnya, beribadah ada bosannya, ya. Perlu variasi, perlu berubah suasana dan yang lainnya. Malaikat tidak demikian. Mereka adalah malaikat, makhluk-makhluk mulia, ya, yang muqarrabun, yang dekat dengan Rabbul Alamin, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terkadang berlomba-lomba ingin didoakan oleh orang-orang soleh, bagaimana lagi jika didoakan oleh para malaikat, makhluk-makhluk yang agung tersebut, yang doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena mereka rajin ibadah, kemudian mereka benar-benar takut kepada Allah. Yakhafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka, selalu taat, tidak pernah membangkang makhluk-makhluk suci ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama mengatakan seperti Ibnu Battal rahimahullahu taala, beliau berkata, "Ma'lumun anna du'a al-malaikati mujabun." Ya, sebagaimana diketahui, kata beliau, maklum artinya perkara yang sudah lumrah, yang diketahui bahwasanya doa al-malaikati mujab, bahwasanya doa para malaikat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya sering Rasulullah SAW berdalil dengan doa malaikat. Barang siapa begini didoakan malaikat, barang siapa yang begini doain malaikat.
Ya, barang siapa yang melanggar didoakan keburukan oleh malaikat. Kenapa? Karena memang doa mereka dikabulkan. Doa mereka dikabulkan. Ya. Di antaranya misalnya Rasulullah SAW pernah mengancam ya sesuatu ya perbuatan pelanggaran karena kalau dilakukan bisa didoakan keburukan oleh malaikat. Seperti Nabi SAW berbicara tentang wanita yang tidak mau memenuhi ajakan suaminya. Kata Nabi SAW, "Idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha, la'anathal malaikatu hatta tusbih." Jika seorang wanita tidur sementara dia meninggalkan tempat tidur suaminya, artinya dia menjauh, tidak mau digauli oleh suaminya, kemudian dia tidur mungkin suaminya di tempat tidur, dia di ruang tamu misalnya. Intinya dia menjauh suaminya. Apa kata Nabi SAW? La'anathal malaikatu hatta tusbih. Bahwasanya malaikat melaknatnya sampai dia di pagi hari. Ya. Kenapa Rasulullah mengancam dengan doa malaikat? Tidaklah Nabi mengancam dengan doa malaikat kecuali doa malaikat dikabulkan. Oleh karena Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah tatkala mengomentari hadis ini beliau berkata, "Fihi dalilun ala qabuli du'ail malaikati min khairin aw syarrin, likaunihi sallallahu alaihi wasallam khawwafa bidzalik." Ini dalil bahwasanya doa malaikat dikabulkan, baik apakah doa kebaikan maupun doa keburukan. Kenapa? Karena Nabi SAW mengancam dengan doa malaikat. Nabi mengancam dengan doa malaikat. Berarti bahwasanya doa malaikat itu dikabulkan. Baik doa dalam kebaikan maupun doa dalam keburukan.